Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 6 September 2020 terambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan bacaan atau epistel dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Diikat oleh topik atau tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dalam bahasa Batak disebut dang jadi majehehon dongan colma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 10 adalah Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Judas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah untuk ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10 ini. Saudara, dalam khotbah minggu ke-13 sesudah Trinitatis, terutama dihubungkan dengan topik minggu, manusia tidak untuk diperjualbelikan, atau dalam bahasa Batak tadi, dang jadi majehehon donga jolma. Kembali kita diingatkan apa yang dialami oleh Yesus tatkala Yesus diperhadapkan dengan masa-masa penderitaan, masa-masa kesengsaraannya hingga mati disalibkan. Mari kita lihat apa yang terjadi bagi Yesus. Dan aku yakin bahwa
Kejadian-kejadian ini semuanya sudah sangat sering kita dengar, dan bahkan setiap tiba masa-masa raya Pasion dan peringatan kematian Yesus yang disebut dengan Jumat Agung, semua kisah ini selalu kita dengar. Apa itu? Pertama, ayat 1 dan ayat 2 disebutkan di sana, ia harus dihukum mati. Dan pada ayat sebelumnya, yakni Matius 26 ayat 66, juga sudah ada keputusan itu. Jadi sebetulnya orang Yahudi dan terutama para imam-imam dan pemimpin agama Yahudi sudah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sekarang dalam perikop ini tinggal bagaimana caranya eksekusi mati itu supaya bisa terlaksana. Karena jelas pihak Romawi tidak akan mau menghukum mati seseorang itu kalau hanya dengan tuduhan menghujat Allah seperti yang mereka tuduhkan pada pasal 26 ayat 65-66 saja. Tidak bisa. Karena para imam kepala dan tua-tua Israel tidak memiliki kuasa untuk melaksanakan eksekusi mati. Setiap keputusan hukuman mati itu harus datang dari otoritas Romawi. Itulah sebabnya mereka menyerahkan Yesus itu kepada Pilatus untuk dihukum mati. Siapa itu? Pilatus. Pilatus dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai governor, yaitu gubernur, pemilik kuasa di semua daerah Israel pada waktu itu. Dan untuk semua keinginan jahat mereka itulah sekarang dalam perikop ini mereka terpaksa mendesak Pilatus agar Pilatus itu mau menjalankan hukuman sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Sesuai dengan keinginan-keinginan mereka yang sudah lama terpendam di dalam hati mereka, yaitu hukuman mati, Bapak Ibu. Mereka mengerahkan massa sebanyak-banyaknya juga. Mereka mendesak Pilatus dengan massa yang begitu besar dengan suara, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Itulah kalimat yang berulang kali mereka sebutkan untuk Pilatus. Selain itu, mereka juga mempengaruhi Pilatus dengan menebarkan berita-berita fitnah, berita bohong, hoaks, agar semua rakyat atau massa yang besar itu satu suara memaksa Pilatus mau mengeksekusi Yesus dengan hukuman mati lewat penyaliban itu. Bahkan di hadapan Pilatus sendiri, mereka memutarbalikkan pengajaran Yesus sebagaimana dalam Lukas pasal 23 ayat 1 dan 2. Disebut di sana, lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Saudara, itulah tuduhan mereka tentang pajak. Apakah Yesus pernah melarang orang Yahudi membayar pajak kepada Kaisar? Oh, tidak pernah, Bapak Ibu. Mereka mengada-ada. Justru Yesus mengajarkan sebaliknya daripada tuduhan mereka. Kita lihat Matius pasal 22 ayat 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, itulah liciknya para imam-imam, tokoh-tokoh agama Yahudi itu untuk mempengaruhi agar Pilatus itu mau mengeksekusi Yesus dengan hukuman mati lewat penyaliban itu. Tokoh agama, pemimpin agama berubah menjadi tokoh politik untuk menggolkan nafsu jahat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat 5, sikap Yudas
menonjol dalam perikop kita. Judas salah menduga tentang tindakannya itu. Judas punya pikiran bahwa meskipun dia menjual Yesus seharga 30 keping perak, karena Yesus itu kan Tuhan yang maha kuasa, maka dia akan mampu juga berbuat berbagai-bagai mujizat. Pastilah menurut dugaan Judas itu, Yesus itu tidak akan sampai mati, tidak akan sampai disalibkan, karena Yesus itu akan mampu menyelamatkan dirinya. Sedangkan orang saja dia selamatkan, dia hidupkan, apalagi dirinya sendiri. Nah, inilah yang memenuhi pikiran Judas ketika dia berencana untuk melakukan itu. Sekarang, dugaan Judas itu ternyata meleset. Melesetnya di mana? Jauh panggang dari api, seperti istilah kita. Justru sebaliknya yang terjadi kepada Yesus. Yesus saat perikop ini, di depan matanya sendiri sudah dibelenggu dan sudah dijatuhi hukuman mati. Inilah yang membuat Judas merasa shock pada waktu itu. Itu sebabnya pada ayat 3 sampai dengan ayat 5 ini, Judas melakukan beberapa tindakan. Pertama, Judas menyesal. Judas menyesal, apalagi bahwa hukumannya sekarang sudah dia tahu, dia dengar adalah eksekusi mati. Ayat 3. Yang kedua, ia mengembalikan uang hasil penjualan Yesus itu kepada imam-imam tua-tua orang Israel menurut ayat 3b. Yang ketiga, ayat 4a, Judas mengakui bahwa ia berdosa, ia telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan tindakan terakhir daripada Judas putus asa, lalu melakukan dua tindakan yang sangat-sangat fatal sekali. Sangat fatal sekali, Bapak Ibu. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan menggantung diri, bunuh diri. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Judas. Yang ketiga, ayat 4, 6 sampai 10. Reaksi dan sikap para imam-imam terhadap tindakan Judas ini adalah apa? Mereka cuci tangan. Mereka tidak mau peduli terhadap apa yang dipikirkan, dipergumulkan oleh Judas. Bahkan dengan enteng sekali mereka mengatakan, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Itu urusanmu sendiri, Judas." Mereka menganggap bahwa penyesalan Judas itu bukanlah urusan mereka, tetapi urusan Judas sendiri. Artinya apa? Apapun yang terjadi bagi Judas, gak urusan mereka itu. Dan selanjutnya, apa yang terjadi dengan uang itu? Pada ayat 6 disebut, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan menyebutnya itu sebagai uang darah. Dan setelah berunding, mereka sepakat membeli tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Aneh, para imam dan tokoh agama Yahudi tidak peduli dengan Judas, tidak mau tahu tentang pergumulan Judas, bahkan menyebut itu bukan urusan mereka. Tetapi mereka memanfaatkan uang yang dikembalikan oleh Judas itu membeli tanah pekuburan. Orangnya, yaitu Judas sendiri, tidak dihiraukan, tidak digembalakan, tetapi uang dibutuhkan. Itulah sikap imam-imam pada waktu itu. Saudara, apa arti dan makna serta pengajaran rohani dari khotbah ini bagi kita di saat kita mendengar khotbah ini, Bapak Ibu? Mari kita gali beberapa hal yang sangat penting, setidak-tidaknya ada 3 sebagai berikut. Pertama, Judas lebih mengutamakan uang dibandingkan Yesus. Saudara, siapa Judas ini? Dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 26, kita kenal Judas inilah yang dipercayakan sebagai pemegang uang, sebagai bendahara saat ini daripada perkumpulan murid-murid Yesus yang 12 itu. Dan sekarang juga dialah yang ternyata begitu tega bersekongkol dengan imam-imam Yahudi untuk menjual Yesus hanya demi 30 keping perak saja.
Kita teringat dengan sikap saudara-saudara Yusuf yang tega juga menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Ismail, didorong atau dipacu oleh unsur-unsur lain, bukan uang, tetapi iri hati, kecemburuan, kebencian, dan balas dendam terhadap Yusuf. Maka Yusuf dijual seharga 20 shikal perak dalam epistel minggu ke-13 sesudah Trinitatis 6 September 2020. Saudara, mari kita jaga diri kita terhadap hal-hal seperti ini. Terhadap masalah uang, masalah sikap kepada teman-teman, saudara-saudara, terhadap orang tua dan sebagainya. Jangan izinkan kebencian, jangan izinkan balas dendam itu menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu, kita diingatkan agar kita tidak pernah mau menjual belikan, dipakai kata istilah menjual belikan oleh topik kita pada minggu ini. Kita tidak boleh menjual belikan saudara-saudara kita, orang-orang lain, teman-teman kita, Bapak Ibu. Dalam bahasa Batak, majehehon. Majehehon itu atau menjual belikan itu tidak sekedar semata-mata untuk memperoleh uang, hasil penjualan, tidak sekedar uang. Majehehon itu juga berarti melecehkan, merendahkan, mengusik, memperangkap dia supaya dia mengalami sesuatu musibah. Tidak menghargai saudara-saudara kita, tidak menghormati mereka juga termasuk majehehon, menjual. Saudara, jauhkan dari dalam diri kita sikap-sikap dan perilaku seperti itu. Perilaku tersebut adalah sangat-sangat fatal. Fatal, bukan saja merusak yang kita jehehon itu, juga merusak diri orang yang menjual atau yang majehehon itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan tanpa pertobatan itu adalah sia-sia. Ini pengajaran yang kedua. Setelah mata kepala dari Judas melihat apa yang terjadi pada saat itu kepada Yesus, hatinya berubah sedih dan penuh duka cita. Ternyata Yesus rupa-rupanya harus menghadapi resiko fatal akibat persekongkolannya dengan para imam-imam Yahudi. Sehingga pada ayat 4 tadi disebutkan, Judas itu sedih. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Inilah jeritan daripada Judas pada saat itu. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara, Judas menyadari kesalahan, kekeliruan, dan kejahatannya. Tetapi apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Kata bahasa kita sekarang, tidak bisa lagi dikembalikan kepada bentuk semula. Yesus harus menanggung resiko kematian lewat salib. Memang penyesalan tidak pernah datang di awal, justru selalu datang di akhir. Ketika nasi itu sudah jadi bubur, timbullah penyesalan di situ. Saudara, apa yang Judas lakukan ini tidaklah cukup. Kesalahan dan kejahatan Judas ini tidak cukup dibayar hanya dengan penyesalan saja. Ia ingin membenarkan dirinya lewat penyesalannya. Oh, ini terlalu enteng, terlalu mudah. Tidak cukup dengan mengembalikan uang 30 keping perak yang diterimanya sebagai imbalan karena menjual Yesus. Tidak cukup hanya menemui manusia-manusia di saat itu, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam-imam. Itulah horizontal. Tidak cukup hanya horizontal saja. Lalu apa? Seharusnya apa? Seharusnya Judas berteriak ke atas, vertikal, ke sorga, kepada Allah, dan minta Allah, memohon kepada Tuhan pengampunan dosanya dan sujud di hadapan Allah. Tetapi ia hanya melakukan dalam hubungan horizontal kepada manusia saja. Seharusnya horizontal dan vertikal kepada Allah, kepada sorga, kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mendapat pelajaran yang berharga dari perilaku Judas ini. Jangan coba-coba melakukan tindakan, perbuatan, praktik-praktik yang dapat mencelakakan orang lain dengan alasan apapun.
Apapun sebabnya dan alasannya yang menurut kita tepat, tetapi jangan coba-coba lakukan itu. Jangan kamu katakan bahwa pada akhirnya kamu menyesal, tetapi hanya sampai di situ saja, hanya sampai menyesal saja. Kalau memang disadari ada perbuatan, tindakan, perilaku, bahkan kata-kata atau ucapan-ucapan yang pada akhirnya tidak kita sadari, tetapi sangat-sangat fatal akibatnya terhadap orang lain, maka jangan diamkan hanya sampai di tingkat ucapan saya menyesal menyesal doa umangulehoni. Nggak cukup Bapak Ibu. Hanya ucapan seperti itu aja. Penyesalan yang tidak dilanjutkan dengan tindakan, adanya perubahan, adanya pertobatan, adanya acting yang nyata-nyata, tentu tidak ada gunanya. Apa actingnya yang harus kita lakukan? Kita laksanakan Bapak Ibu. Lakukan tindakan khusus untuk tanda kutip sekali lagi membayar penyesalan kita itu, membayar penyesalanmu itu, bahkan sampai dengan mengorbankan gengsi-gengsi, perasaan, mengorbankan nama baik, mungkin juga mengorbankan status sosial kita, atau bahkan juga mungkin mengorbankan materi untuk mengembalikan suasana damai sejahtera itu dengan orang yang sudah kita sakiti itu. Mau Bapak Ibu rela, Bapak Ibu kita semua untuk melakukan seperti itu? Jangan hanya tinggal menyesal saja, tapi lakukan, terapkan apa yang bisa untuk memperbaharui hubungan kita dengan orang yang bersangkutan yang kita sudah sakiti hatinya itu. Yang ketiga, putus asa dan bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya semakin membuat orang celaka. Saudara, inilah tindakan Judas paling terakhir, yaitu Judas mengakhiri semua kemelut dan pergumulan yang dia hadapi itu dengan putus asa dan bunuh diri, gantung diri. Pada ayat 5, Matius menulis, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Menurut Kisah Rasul-Rasul 1 ayat 18, Lukas juga mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh, maka perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saudara, Judas tidak bisa lagi menahan pergumulannya. Dunia ini serasa gelap bagi Judas. Menurut Judas, tidak ada lagi yang bisa menolong, melepaskan, dan menyelamatkan dirinya. Imam-imam yang seharusnya tempat dia mengadu, tetapi hanya kalimat, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Kalimat seperti itulah yang dia terima dari para imam-imam ketika dia datang menemui imam-imam menyampaikan persoalan yang sedang dialaminya. Akhirnya dia bunuh diri dengan menggantung diri. Dalam Matius 26 ayat 24, Yesus mengatakan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celakalah. Jadi orang yang bunuh diri seperti Judas ini Bapak Ibu disebutkan di sini celaka, maut, mati. Bapak Ibu, fatal sekali kesimpulan Judas itu. Dan inilah yang menjadi suatu pelajaran berharga juga bagi kita. Seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, apa itu soal uang, soal keluarga, pariana konon, soal pekerjaan, soal kesalahan dan kejahatan yang pernah kita lakukan, baik itu sengaja ataupun karena tanda kutip terpaksa harus kita lakukan seperti itu. Kita tidak boleh putus asa dan bunuh diri, gantung diri. Jangan never lakukan itu. Memang sering sekali bagi kita seolah-olah tidak ada lagi teman kita, tidak ada lagi yang memperdulikan kita, tidak ada lagi tempat kita mengadu akan beban-beban yang kita rasakan yang menimpa memberatkan diri kita. Tidak ada lagi tempat kita Bapak Ibu untuk menyampaikan keluh kesah ini kita rasakan. Baik itu dari keluarga, baik itu yang juga teman yang selama ini kita dekat dengan dia. Bahkan
bahkan parhalado gereja juga dan lain-lain. Semuanya buang muka pada kita menurut penilaian kita. Bahkan mereka ikut mengatakan seperti yang dikatakan oleh para imam-imam di sini. Apa urusan kami dengan itu? Itu toh urusanmu sendiri. Wah, kalau kalimat-kalimat seperti ini juga sampai kepada kita, ya, memang ada banyak suara bisikan dalam hati kita untuk mengatakan supaya kita putus asa. Tetapi disinilah kita diingatkan Bapak Ibu, jangan pernah putus asa. Jangan hanya mengandalkan horizontal, teman-teman, keluarga, saudara, manusia. Jangan itu kita andalkan. Kalau mereka secara horizontal ini tidak ada yang menolong kita, yang mendengar jeritan tangis kita, bahkan mengatakan ini hanya urusan kita pribadi saja, maka mari kita lari, cari vertikal, ke atas, ke sorga, kepada Allah Bapak Ibu. Kita pergi. Allah itu sanggup memberi jalan keluar bagi kita. Allah itu sanggup memberi posniroha, kekuatan pakiri menamangolu, pengharapan bagi kita. Amin Bapak Ibu, amin. Lihat Petrus, dia menyangkal Yesus hingga 3 kali toh. Dia menyesal dan menangis akan dosa-dosanya, tetapi dia tidak putus asa. Dia bertobat dan dia kembali mendengar firman. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Tidak ada istilah putus asa, tidak ada. Jadi Petrus juga dipakai oleh Tuhan dan kemudian dia penuh dengan Roh Kudus sehingga luar biasa dalam gereja mula-mula. Disinilah terjadinya pertobatan itu Bapak Ibu. Mari kita bertobat. Kalau memang ada kita rasakan sesuatu yang sangat mengganggu dari perbuatan kita, pekerjaan kita, ulah kita, mari kita datang dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memakai kita luar biasa ke depan lagi. Terupuk pembacaan di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 6 September 2020 terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 30 sudah saya upload di YouTube beberapa hari yang lalu. Jika Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkannya, buka di channel YouTube saya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara dan Bapak Ibu untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-13 sesudah Trinitatis 6 September 2020 dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 10 agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa manusia tidak untuk diperjualbelikan. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya berikan. Berkati firman ini, berkati jemaat yang mendengarkannya. Semoga firman ini menjadi berkat buat pendengar. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Biarlah semuanya ini kupersembahkan